Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3358360 Bab 3358, View of Huanghua and the Tribe of Ancient Trees. Landon Sen menunjukkan sedikit sarkasme di sudut mulutnya, dan berkata dengan kosong, jika anak ini benar-benar ingin merampok mobil Anda takut bahwa Anda akan mati dulu, dan masih ada kesempatan untuk berbicara buruk di sini. Anak bodoh, cari kematian. Melihat bahwa Landon Sen berani memprovokasi mereka, perbaikan iblis lapis baja sangat marah, dan berteriak, teknik abadi bumi, Jin Lei menembus langit. Begitu deru jatuh, reparator iblis baju besi membalik tangannya dan meninju segel sihir emas, dan sejumlah besar guntur emas menyembur keluar dari segel sihir, seperti setumpuk ombak, dan menekan ke arah Landon Sen dengan kekuatan gelombang yang luar biasa. Ledakan. Suara petir yang menusuk memekakkan telinga, dan sambaran petir oleh perbaikan Demon Armor cukup kuat. Serangga kecil. Landon Sen melirik ke guntur keemasan yang melanda, dan jejak jijik melintas di matanya. Dia bahkan tidak takut dengan serangan para biarawan bumi abadi, dan dia bahkan tidak akan menempatkan serangan para biarawan dari puncak fana belaka di matanya. Dia bahkan tidak berniat untuk melawan, hanya sepenuhnya mendesak Thunder Spirit Orb di dantiannya, dan cahaya ungu terang muncul di seluruh tubuhnya. Momen selanjutnya. Ledakan. Guntur emas seperti gelombang besar menghantam Landon Sen, membuat suara yang mengejutkan. Adegan menjatuhkan rahang muncul setelah guntur besar keemasan menghantam cahaya ungu di permukaan tubuh Landon Sen, itu segera memantul oleh kekuatan yang kuat. Tidak hanya sambaran petir perbaikan iblis baju besi tidak menyebabkan kerusakan pada Landon Sen, itu juga memantul kembali oleh cahaya ungu yang melekat pada tubuh Landon Sen. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Melihat serangannya sendiri pulih, perbaikan armor iblis terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Beku yang membawa mobil harta karun di belakang juga saling memandang dengan tatapan ngeri. Melihat petir keemasan seperti air terjun mengenai sisinya, perbaikan iblis lapis baja terpaksa tanpa daya, jadi dia harus dengan cepat mengorbankan perisai hitam pekat di depannya, dan menyusup ke dalam kekuatan spiritual kacau ke perisai dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Perisai hitam tiba-tiba berubah menjadi dinding cahaya hitam bertinta, dan pertahanannya sepenuhnya terbuka. Bum bum bum. Sejumlah besar guntur emas menghantam dinding cahaya hitam, membuat raungan yang keras. Para beku yang mengangkut mobil harta di belakang juga meluncurkan penghalang defensif untuk menahan semua guncangan energi untuk mencegah mobil harta karun tersebut rusak oleh serangan. Setelah satu pukulan, baju besi iblis mencukur wajahnya sebagai tanah. Dia telah melihat seorang beku dengan kekuatan pertahanan yang kuat, tetapi dia tidak pernah melihat seorang beku yang dapat bangkit dari serangan lawan. Bukankah keterampilan orang ini terlalu buruk? Kamu hanya memiliki kemampuan ini, dan kamu masih tidak menunjukkan keburukanmu. Jika anak ini benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak akan pernah selamat. Aku akan mengatakannya lagi pada akhirnya, anak ini menghalangi jalannya, hanya untuk menanyakan tentang situasi dasar Pansiling, untukmu tidak tertarik pada hal-hal di mobil harta karun. Landon Sen berdiri di kekosongan, aumannya bercampur dengan amarah, dan guntur mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gelombang besar, menyatu menjadi dua naga guntur besar, suara guntur yang meledak mengguncang langit dan bumi. Momentum itu seperti pelangi. Para pembudidaya mengambil napas dingin satu demi satu, dan mereka semua dikejutkan oleh aura kuat yang dilepaskan oleh Landon Sen. Reparator iblis lapis baja itu bahkan lebih ketakutan lagi. Dia juga seorang biarawan yang mahir dalam seni abadi sistem guntur, dan dia bisa merasakan energi guntur menggulung di tubuh Landon Sen, yang begitu kuat sehingga membuat kulit kepala mati rasa. Penggarapan ranah orang ini pasti telah mencapai ranah peri bumi. Tidak heran kalau pihak lain berani memblokir jalan dengan begitu sombong, ternyata benar-benar berani. Berpikir bahwa ia telah bersikap kasar kepada seorang penguasa bumi yang abadi sebelumnya, reparator iblis lapis baja diam-diam menuduh dirinya bodoh, dan dengan cepat menggenggam tinjunya ke arah Landon Sen untuk meminta maaf. Orang tua sudah tenang, dan generasi yang lebih muda memiliki mata tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang Taisan, jadi ia telah tersinggung sekarang, dan tolonglah Haihan. Senior tenang. Biksu lain juga menggenggam tinju mereka untuk meminta maaf, sudah memperlakukan Landon Sen sebagai penguasa peri bumi. Landon Sen pertama kali datang ke sini, dan dia tidak tertarik untuk membuat masalah. Dia hanya membuat kesalahan dan berkata dengan nada ahli senior, putraku masih meremehkan pengetahuan umum kalian junior. Aku hanya ingin menemukan seorang biarawan untuk bertanya tentang situasi Pansiling. Itu saja, jika Anda bisa menjawab saya beberapa pertanyaan, masalah hari ini akan berakhir. Ya, itu semua salah kita. Berani bertanya pada senior apa yang ingin mereka ketahui, junior akan tahu segalanya. Iblis baju besi memperbaiki keringat dingin di dahinya dan berkata dengan cepat. Landon Sen bertanya tentang situasi dasar Pansiling. Setan baju besi diperbaiki 5 hingga 10 untuk Landon Sen. Pansiling memiliki wilayah yang luas, dengan Xianyuzu di timur,
Gunung Yunluo di utara, dan Jiuhizu di selatan, mencakup wilayah hampir sepertiga ukuran Meishan, tetapi kekuatan budidaya lokal jauh lebih padat daripada Meishan. Kekuatan keseluruhan lebih kuat dari Meishan banyak yang keluar. Saat ini, Pansiling memiliki total ribuan kekuatan sekte, hampir semuanya berasal dari setan, dan kekuatan biksu manusia sangat kecil. Seorang rahib manusia seperti Lenden Sen yang berjalan sendirian di Pansiling hampir tidak dapat menemukan yang kedua. Kekuatan apa yang kamu miliki di Pansiling? Lenden Sen bertanya dengan sederhana. Ikuti Zhong Hao, Huayu Sanyu, dengan pengaturan spoiler dan negeri dongeng. Armor Dimensiu dengan hati-hati menjawab, kami memiliki 4 kekuatan di Pansiling. Kekuatan terbesar adalah Huang Huaguan. Huang Huaguan memiliki sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan para pendahulu seharusnya sudah mendengarnya. Kecuali untuk Huang Huaguanzi. Di luar, ini kuno 3 sukumu adalah suku Heimu, suku kayu darah, dan suku kayu suci. Kekuatan dari suku kayu kuno menambah pandangan yang hampir tidak sebanding dengan Huang Hua. Adapun kekuatan lain, sebagian besar dari mereka melekat pada suku Huang Hua dan kayu kuno. Lenden Sen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah suku kayu kuno ini adalah suku roh kayu? Apa hubungannya dengan Huang Huaguan? Setan lapis Siu mengangguk dan berkata, suku kayu kuno itu secara alami adalah suku roh kayu. Meskipun suku kayu kuno tidak seperti itu. Huang Huaguan sangat terkenal, tetapi sejarahnya juga sangat panjang, tetapi sangat rendah. Huang Huaguan tidak agresif, meskipun dalam sejarah klan memiliki gesekan, tetapi tidak ada terlalu banyak perselisihan di antara mereka, dan mereka semua dalam damai untuk waktu yang lama. Lenden Sen sedikit mengangguk, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang paling penting, berapa banyak pembudidaya surgawi yang Anda miliki di antara 4 kekuatan Pansiling? Terutama suku kayu kuno, dapatkah ada pembudidaya surgawi? Armored Dimensiu menjawab, Pansiling sekarang memiliki 6 leluhur surga. 3 dari mereka berada di Huang Huaguan, dan 3 lainnya adalah kepala suku kayu kuno. Lenden Sen menarik napas lega, untungnya, tidak ada banyak kemampuan surgawi di Pansiling. Selama Anda bertindak rendah hati, perlindungan diri harus lebih dari cukup. Selain suku kayu kuno, ada suku roh kayu lainnya di Pansiling. Tanya Lenden Sen. Armor Dimensiu menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini, hanya ada suku Gumu di Pansiling. Meskipun ada suku-suku roh kayu lainnya sebelumnya, mereka semua pada akhirnya adalah suku Gumu. Lenden Sen mengerutkan kening, tampaknya jika dia ingin menemukan petunjuk tentang hutan kuno, dia harus masuk ke suku kayu kuno. Jika saya ingin mengunjungi suku kayu kuno, apakah itu sulit? Tanya Lenden Sen. Riperir Armor Iblis mengerutkan kening dan berkata, ini. Aku khawatir itu tidak mudah. Suku kayu kuno sangat eksklusif, tidak peduli apakah itu adalah iblis atau biksu manusia, mereka semua menolak untuk mengunjungi, bahkan penguasa bumi abadi. Jika para manula percaya pada kekuatan mereka, kamu bisa mencobanya. Bab 3359, Watch the Ceremony. Lenden Sen tenang di permukaan, tetapi merasa sedikit bermasalah di hatinya. Meskipun cincin bayangan bulan dapat menyembunyikan tingkat budayanya sendiri, cincin itu tidak dapat menyembunyikan para beku di atas tahap abadi di bumi, karena ada leluhur di suku kayu purba, pasti ada para pembudidaya yang telah melampaui tahap keabadian pertengahan bumi, rutin yang sama tidak akan berhasil. Apakah ada biksu yang keluar untuk suku-suku kayu kuno ini? Tanya Lenden Sen ragu-ragu. Setan baju besi diperbaiki dengan tenang, suku-suku kayu kuno sangat tertutup. Biasanya, anggota suku tidak diizinkan keluar secara pribadi. Tidak mudah bagi para senior untuk lari ke suku-suku kayu kuno. Ekspresi Lenden Sen menjadi sedikit jelek begitu dia mengatakan ini. Reparator setan baju besi dapat menebak bahwa Lenden Sen ingin menghubungi suku kayu kuno, dan tidak bisa tidak menyarankan, jika senior ingin mengunjungi suku kayu kuno, junior punya cara, tetapi mungkin biayanya sedikit. Bagaimana? Bicara saja, Lenden Sen buru-buru berkata. Itu saja. Kaisar Ling Merah, dari Master Huang Huaguan akan mengadakan jamuan ulang tahun 30 juta dalam waktu dekat. Semua kekuatan Pansiling, besar dan kecil, diundang ke perjamuan itu. Karena cinta, suku kayu kuno menegaskan sekelompok biarawan juga akan dikirim ke jamuan makan. Jika Anda dapat membawa hadiah ulang tahun dan berinisiatif pergi ke perjamuan, Anda mungkin dapat menghubungi para biksu dari suku kayu kuno dengan cara ini. Perbaikan Armor Iblis berkata dengan suara yang dalam. Oh, para beku di luar seperti aku pergi ke pesta dengan hadiah ulang tahun. Lenden Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Iblis lapis baja memperbaiki tinjunya dan berkata, junior tidak bisa menjamin, tetapi kekuatan kultivasi senior ada di sini. Selama Anda menyerahkan hadiah ulang tahun dengan nilai yang cukup, masalahnya seharusnya tidak besar. Lenden Sen berpikir sejenak, ini memang sebuah metode. Tetapi harus ada beku yang berkuasa di perjamuan ulang tahun, dan terlalu mudah untuk mengekspos kultivasinya sendiri. Tidak peduli apapun, perahu akan lurus di kepala jembatan. Mengambil langkah mundur, ada begitu banyak biksu di pesta ulang tahun, siapa yang akan memperhatikan dirinya sendiri?
Hal-hal yang harus ditanyakan sudah ditanyakan, dan Landon Sen tidak bisa tidak bermeditasi pada iblis pelindung. Bisakah Anda memberi saya peta pansiling? Tentu saja. Armor Dimensiu buru-buru mengambil peta pansiling dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Landon Sen dengan hormat. Landon Sen cukup puas, sangat bagus. Batu roh abadi kelas rendah ini hanya memperlakukan mereka sebagai hadiah karena memberi saya peta. Begitu suara itu jatuh, Landon Sen segera mengeluarkan tas penyimpanan dari cincin penyimpanan, secara acak mengisi 100.000 batu roh peri kelas bawah dan melemparkannya ke tukang reparasi iblis lapis baja. Reparir Armor Demon itu terkejut dan senang. Setelah menerima tas penyimpanan, dia dengan cepat berterima kasih padanya. Terima kasih atas hadiahnya. Saya tahu bahwa harta di mobil Anda adalah hadiah ulang tahun untuk Kaisar Huang Huaguan Hongling, tetapi mengapa Anda memiliki kemeriahan yang begitu besar? Diangkut dengan mobil harta karun. Bukankah lebih aman untuk memasukkannya langsung ke cincin penyimpanan? Landon Sen melirik ke barisan di belakang Baocha, bertanya dengan penasaran. Setan baju besi itu memperbaiki tinjunya dan berkata dengan terus terang, para pendahulu tidak tahu bahwa Kaisar Hongling adalah seorang biarawan yang kuat yang menaruh perhatian besar pada kemegahan dan ritual. Dia meminta kami sekte untuk mengirimkan hadiah ulang tahun secara pribadi dalam perjalanan ke perjamuan, untuk menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada Huang Huaguan. Kami hanya bisa melakukannya. Itu dia. Landon Sen mengangguk, sepertinya kepribadian Huang Huaguan ini juga luar biasa. Berpikir bahwa Hundred Eyes Demon King adalah pendiri kuil Huang Hua, Landon Sen cukup tertarik dengan kuil Huang Hua ini. Senior, saya sedang menunggu penggarap 10.000 benteng iblis. Jika Anda punya waktu kemudian, senior, mungkin juga datang ke benteng 10.000 iblis untuk duduk sebentar. Saya akan mengirim Anda seorang tuan untuk memperlakukan Anda sebagai tamu. Setan armor diperbaiki datar dan berkata. Para biksu Dixian di Pansiling sudah cukup untuk melangkah ke barisan yang kuat. Kecuali untuk suku kayu kuno dan kuil Huang Hua, pasukan apapun akan kagum dengan 3 poin, dan pasukan yang lebih besar akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan yang kuat ini, seperti pemujaan bela diri atau sesepuh. Mari kita bicarakan hal itu jika ditakdirkan. Landon Sen menanggapi dengan acuh tak acuh, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi cahaya perak dan melonjak ke langit, tiba-tiba menghilang ke langit, dan pergi dari sini. Selama penerbangan, Landon Sen mengambil peta pansiling dan melihatnya. Huang Huaguan terletak di tengah-tengah pansiling, sebuah gunung besar yang disebut Gunung Baimu. Gunung Hundred Eyes ini juga dinamai oleh Hundred Eyes Demon Lord sendiri. Masih ada setengah tahun sebelum pesta ulang tahun Huang Huaguan, dan Landon Sen masih punya banyak waktu. Tapi dia bahkan tidak repot-repot pergi kemanapun, dan terbang ke arah Gunung Baimu. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Landon Sen bertemu dengan selusin tim biksu bela diri yang mengangkut mobil-mobil ritual. Pesta ulang tahun yang diadakan oleh Huang Huaguan memang besar, dan seluruh pasukan Pansiling tampaknya telah mengeluarkan mobil-mobil ritual. Saat terbang di jalan, Landon Sen bertanya tentang suku Gumu dan Huang Huaguan. Suku-suku Gumu terlalu tertutup, tetapi para biksu yang ditanya oleh Landon Sen hanya tahu sedikit tentang mereka. Landon Sen hanya bertanya tentang Huang Huaguan. Nama Huang Huaguan terdengar seperti Taoisme, tetapi sebenarnya memiliki beberapa asal-usul Taoisme. Mantan Hundred Eyes Demon Lord, meskipun dia adalah seorang iblis, dia mengembangkan kekuatan sihir. Murid Huang Huaguan hari ini semuanya adalah iblis, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan gaib Tao, sehingga mereka masih menyebut diri mereka Tao. Huang Huaguan adalah penguasa Kaisar Ling Merah. Kultivasinya berada di puncak masa-masa awal Tianxian, dan dia menduduki peringkat kedua di Pansiling. Master pertama adalah sesepuh dari Huang Huaguan, nama Taois, Bone Refining True Person. Menurut rumor, orang ini telah mencapai tahap tengah Tianxian. Selain 3 pembudidaya surgawi, Huang Huaguan memiliki lebih dari 700 penatua-penatua surgawi bumi, dan latar belakang kekuatannya luar biasa. Ini adalah satu-satunya berita yang dimiliki Landon Sen, dia terlalu malas untuk memikirkannya, dan tiba di Gunung Baimu setengah bulan kemudian. Kebetulan ada sebuah kota besar bernama Kota Fengyun di luar Gunung Baimu. Agar tidak diperhatikan, Landon Sen berubah menjadi postur budidaya setan dan tinggal sementara di sebuah restoran di kota itu. Tingkat kekacauan di Pansiling tidak lebih lemah daripada Huang Fengling. Para biksu di sini sangat kuat, dan tidak ada sedikit orang yang bertarung jika mereka tidak setuju. Restoran di kota Fengyun adalah tempat hiburan yang langka dan lebih rentan terhadap kekacauan, tetapi ada sejumlah besar biksu yang menjaga tempat ini, dan bahkan seorang biksu peri bumi dipekerjakan untuk menjaga tempat ini, yang sangat aman. Hanya saja 1000 batu roh abadi tingkat rendah perlu dikonsumsi per hari, dan biksu abadi-abadi tidak mampu membelinya. Landon Sen sangat kaya, jadi tentu saja dia tidak peduli tentang ini. Dia tinggal di restoran selama setengah tahun, dan akhirnya menunggu jamuan ulang tahun Kaisar Hongling. Pada hari ini, semua beku yang dikirim oleh semua pasukan di Pansiling akan tiba di Huang Hua untuk menyaksikan upacara, dan memberikan hadiah ulang tahun dengan pesan ulang tahun.
Di awal pagi, Gunung Baimu dihiasi dengan lampu-lampu dan hiasan-hiasan yang diselimuti oleh lapisan larangan emas. Di kaki Gunung Baimu, sejumlah besar murid elit di Huanghuaguan menyambut biksu dan gerobak harta karun yang menghadiri jamuan dari berbagai sekolah, dan bahkan ada antrian panjang biksu yang menyaksikan upacara tersebut. Landen Sen juga membangun mobil harta karun, memuat mobil harta karun itu dengan hadiah ulang tahun yang cukup mewah dan dicampur ke dalam tim. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya giliran Landen Sen. Selamat datang teman-teman Tao di Gunung Baimu, Huanghuaguan Pengsun bersinar. Lusinan murid Huanghuaguan Rensian yang menyapa para biarawan pada upacara itu mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat kepada Landen Sen, dan menyambut mereka dengan sopan. Melihat Landen Sen sendirian, biksu berjubah kuning yang dikepalai tidak bisa membantu mengerutkan kening dan berani bertanya kekuatan mana yang diwakili oleh sesama pengikut Tao ini, mengapa kamu sendirian? Bab 3360, Mixed into the Beard Davis. Landen Sen tersenyum dan mengepalkan tangannya dan berkata, Zai Xia tidak mewakili pasukan lokal di Pansiling, Xia adalah murid penerjemah Tian Mang Xianyu. Baru-baru ini, saya pergi ke Pansiling dan baru saja mendengar pesta ulang tahun Kaisar Hongling, jadi saya datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Saya ingin melihat rahmat Kaisar, saya ingin tahu apakah Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun. Jelaskan para murid. Setelah mendengar bahwa Landen Sen adalah seorang murid penerjemah, semua murid Huanghuaguan yang menyapa beku itu telah membangkitkan semangat mereka, mata mereka menatap Landen Sen, dan wajah mereka tampak heran. Penjelasan negeri dongeng Tianmang mengejutkan seluruh dunia yang abadi, dan tidak ada yang tahu bahwa pemimpin, Yuan Shi Tianzun, adalah leluhur dari 10.000 dewa yang berlatih dari zaman Hongmeng hingga pertempuran kepunahan, dan merupakan penghormatan surgawi yang dihormati oleh semua orang di dunia abadi sejati. Meskipun setelah perang kehancuran, Chan Jiao menurun, pemimpinnya jatuh, dan jemaat pergi, prestise yang masih ada di masa lalu masih membuat para biarawan dunia menghormati murid-murid Chan Jiao. Biksu yang dipimpin di Huangpao memandang Landen Sen beberapa kali, dan berkata dengan curiga, keluarga Taois benar-benar seorang murid penafsiran. Tentu saja, aku tidak akan membuat lelucon di sini. Landen Sen berkata dengan acuh tak acuh. Untuk dapat memasuki jamuan ulang tahun, Landen Sen menyamar sebagai murid penafsiran. Penafsirannya sudah terkenal, dan jika murid-murid Huanghuaguan ini benar-benar mempercayainya, mereka pasti tidak akan gagal untuk memberikan wajah ini. Biksu Huangpao menggenggam tinjunya dan berkata dengan sopan, teman-teman Taoisme, ini bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi para murid penginjilan jarang berjalan di negeri dongeng Tianmu. Kami belum pernah melihat murid penginjilan di Pansiling. Anda mengatakan bahwa Anda adalah murid dari penafsiran, paling jadi saya bisa datang dengan voucher untuk meyakinkan saya. Landen Sen memikirkannya sebentar, dan berkata dengan tegas, bahkan jika kamu bisa mendapatkan voucher, mungkin sulit untuk meyakinkanmu. Dengan cara ini, saya bisa menunjukkan kekuatan magis di bawah ini. Huanghuaguan adalah aliran Tao. Perlu diketahui bahwa penjelasan memiliki kekuatan magis dari metode 5 guntur. Nah, jika nyaman, Anda dapat menunjukkan metode ini sekarang. Beku jubah kuning berkata dengan acuh tak acuh, ada desas-desus bahwa metode 5 guntur memang salah satu kekuatan magis yang paling tersebar luas di antara para murid interpretasi. Meskipun kekuatan magis ini populer dalam interpretasi, para biarawan Outland juga dapat mempelajarinya. Kekuatan magis tidak bisa membuktikan menjelaskan apa. Landen Sen berkata sambil tersenyum, Daois itu benar, tetapi selanjutnya dia akan menggunakan 4 sambaran petir dalam teknik 5 guntur. Teman-teman tahu perlu tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi penafsir non-diri untuk mempelajari 4 metode guntur. Saya tidak tahu apakah ini dapat membuktikan identitas mereka. Ini. Beku Huangpao tertegun sejenak, dan sekelompok murid Huanghuaguan saling memandang. Meskipun metode 5 guntur bukanlah kekuatan magis yang kuat, sangat sulit untuk menumbuhkan dan membutuhkan pemurnian harta langka dan khusus dari surga dan bumi. Sulit bagi para beku biasa untuk mendapatkan harta surga dan bumi untuk menumbuhkan hukum 5 guntur, sehingga ada sangat sedikit beku yang mempraktikkan metode ini. Adalah baik untuk dapat menguasai satu hukum 5 guntur. Seorang beku yang dapat menguasai kekuatan magis dari 4 dan 5 teknik guntur pada saat yang sama. Ini tidak biasa untuk dijelaskan. Selain menjelaskan para murid, Biksu Huangpao tidak bisa memikirkan alasan mengapa Landen Sen harus berlatih 4 disiplin dan 5 metode guntur. Karena Taois mengklaim dapat melakukan 4 metode guntur yang benar-benar berbeda, Anda mungkin juga menunjukkannya kepada saya. Jika itu benar, saya akan berpikir bahwa Taois itu benar-benar seorang murid mengajar. Kata Biksu Huangpao dengan sopan. Ini baik. Landen Sen tersenyum acuh, lalu menjentikkan jarinya. Ledakan. Tiba-tiba, Landen Sen tiba-tiba keluar dari guntur naga sepanjang 4.000 kaki, membawa 4 energi petir yang sangat berbeda, masing-masing adalah Genjin Tribulation Thunder, guntur Guishuiyin, guntur Wutuming, dan guntur Binghuo Yang. 4
4 guntur naga melayang di atas kepala Landen Sen, dan busur petir melonjak di permukaan tubuh, memancarkan kekuatan destruktif yang sangat kuat, dan energi petir yang mengerikan bergetar di sekitar. Ketika semua murid Huang Huaguan melihat ini, mata mereka berbinar. Para elit ini memiliki informasi yang cukup, dan mereka dapat mengenali 4 guntur yang dirilis oleh Landen Sen. Mereka memang 4 metode dari 5 guntur. Yang mulia pantas menjadi murid penjelasan, dan dia dapat mempelajari 4 metode 5 guntur. Saya mengaguminya. Beku Huangpao diyakinkan, dan pada dasarnya percaya bahwa Landen Sen adalah seorang murid penginjilan. Kekuatan sihir kecil, itu sepele. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya tidak rendah hati atau sombong, dan menarik energi petir, lalu berani bertanya apakah Anda dapat berpartisipasi dalam jamuan ulang tahun Kaisar Hongling. Biksu Huangpao berkata dengan sopan, tentu saja. Tetapi sesuai aturan, tolong laporkan nama Anda dan beritahu kami apa hadiah ulang tahun itu. Setelah kami memverifikasi keaslian dari hadiah ulang tahun dan mendaftarkannya, Anda dapat memasuki kuil Huanghua untuk mengamati upacara tersebut. Landen Sen merasa sedikit merepotkan, tetapi dia hanya bisa mengikuti aturan Huanghua Guan, memegang kepalan tangan dan berkata, di bawah nama besar Landen Sen, hadiah ulang tahun yang diberikan adalah 100 juta batu roh abadi kelas bawah, 50 artefak abadi kelas atas, dan artefak abadi berkualitas tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid Huanghua Guan saling memandang dengan terkejut. Landen Sen sendirian, tapi hadiah ulang tahun yang dibawanya tidak kalah berharga dengan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh sekte, dan itu terlalu kaya. Ini setara dengan setengah dari kekayaan bersih para beku purba dari manusia awam biasa. Biksu Huangpao sedikit ragu, dia segera memerintahkan beberapa biksu Huanghua Guan untuk memeriksa isi mobil, dan menemukan bahwa itu persis sama dengan apa yang dikatakan Landen Sen. Yang mulia pantas menjadi murid penafsiran, dan dia benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa. Biksu Huangpao benar-benar diyakinkan, dan sekarang dia tidak lagi khawatir tentang identitas Landen Sen sebagai murid penafsiran, dan dengan sengaja menandai identitas murid penafsiran pada daftar yang ikut serta dalam perjamuan. Landen Sen tersenyum kaku, sangat sedih di dalam hatinya. Dia terutama khawatir bahwa dia tidak akan masuk ke pesta ulang tahun, jadi dia menyiapkan hadiah ulang tahun yang sangat murah hati. Sekarang saya berpikir tentang hal itu, saya bingung, tetapi saya tidak ingin begitu murah hati sama sekali. Biksu Huangpao segera mengeluarkan token larangan itu, merobek celah di tirai tipis terlarang di kaki Gunung Baimu, dan mengeluarkan kata undangan, selamat datang, Tao, Sen, untuk mengunjungi Huanghua, tolong. Landen Sen menggenggam tinjunya, berubah menjadi cahaya perak, bergegas ke celah, dan memasuki Gunung Baimu. Di pintu masuk Gunung Baimu adalah hutan bunga persik. Ada barisan pelayan cantik berdiri di hutan persik. Ada yang siansiu dan bermartabat, yang mempesona, dan yang panas dan tidak terkendali. Semua pelayan memiliki keterampilan budidaya setengah abadi dan tersenyum. Melihat Landen Sen memasuki Gunung Baimu, semua pelayan membungkuk satu demi satu, selamat datang di para pendahulu Gunung Baimu. Yang berkepala dengan riasan memukau, wanita dengan kemeja biru dan rok panjang melangkah maju dan memberikan hadiah kepada Landen Sen. Ying Ying tersenyum dan berkata, jika pendahulunya menyukai pelayan, Anda dapat memilih satu untuk menemani Anda di ruang perjamuan sesuka hati. Landen Sen merasa sedikit segar, bahkan siap menjadi pelayan. Huanghua Guan ini benar-benar memikirkan persiapan. Dia tidak menyukai wanita-wanita aneh ini, tetapi mengingat bahwa para pelayan ini harusnya cukup akrab dengan kekuatan para biarawan di jamuan makan malam ini, Landen Sen memandangi biarawati perempuan dengan kemeja biru dan rok panjang dan tersenyum ringan, gadis ini, putraku jatuh cinta padamu, tapi apakah Anda akan pergi ke venue bersama saya? Aku. Kultivator wanita dengan kemeja biru dan rok panjang sedikit terkejut, dan dia memberi sopan lain dengan ekspresi malu-malu, agak malu, kembali ke para pendahulu, wanita muda adalah pemimpin pelayan ini dan tidak bertanggung jawab untuk menemani.